feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Hai, balik lagi di Dekor Rumah. Kali ini gue bakal ngedesain kamar buat introvert. Kan kemarin-kemarin sempat heboh tuh karena banyak yang dengan bangga menyebut dirinya introvert. Meskipun gue nggak tahu esensinya apa. Gue bikin video ini cuma buat hiburan ya. Jadi jangan dimasukin ke hati, apalagi ampela. Terus disiram pakai kuah sayur padang. Beuh. Terus ditambah ayam pop, ayam rock, ayam jazz. Bisa ikutan synchronize festival tuh. Sebelum gue mulai desain, gue brainstorming dulu, apa itu introvert, pro dan kontra seorang introvert, dan ciri-cirinya seperti apa. Apakah dia tim yang makan buburnya diaduk, atau tim bubur yang gak diaduk? So, let's check it out. Apa sih introvert itu? Sebenarnya beda antara introvert sama extrovert itu cuma di cara mereka mendapatkan energi. Kalau introvert, dapat energinya dengan menghabiskan waktu sendirian. Kalau extrovert, dapat energinya dengan berinteraksi sama orang lain. Kalau Dragon Ball, dapat energinya dengan fusion. Sekarang, gue akan bahas pro dan kontra dari seorang introvert. Pro, berharap punya indera keenam buat tahu orang itu bintangnya Gemini atau bukan. Tempat curhat yang oke selain Mama Dede. Senang menghabiskan waktu sendiri. Mungkin dia punya kerjaan sambilan buat jaga lilin. Mayoritas loyal. Tapi sekali lo mengkhianati introvert, lo bisa dikebiri, dimutilasi, atau dikulitin hidup-hidup. Bahkan gue berpikir, kadang anjing aja tuh jauh lebih loyal dibanding manusia. Males basa-basi. Kayak, hey, apa kabar? Masa iya gue bilang, gue lagi gak baik-baik aja nih. Jadi gue lagi butuh uang buat bayar cicilan kredit panci. Ya masih harus gue bayar 5 tahun lagi. Bisa gak gue minjem duit? Kalau gak bisa minjemin gue duit, gue bakal nawarin lo asuransi. Gak kepoan. Lebih karena gak peduli sih sebenarnya. Dibanding ngatur-ngatur hidup orang, ngatur keuangan sendiri aja udah ribet. Sering dianggap gak punya teman. Introvert tuh punya banyak temen kok, tapi banyak juga yang palsu. Introvert sebenarnya punya teman, tapi dikit. Itu teman apa saldo rekening? Dikit. Introvert itu lebih memilih quality over quantity. Jadi itulah kenapa introvert jarang punya barang-barang branded. Itu lebih ke care sih sebenarnya. Nggak ada hubungannya lo introvert atau extrovert. Mayoritas memiliki prinsip, uang itu bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi lo nggak akan bahagia kalau lo nggak punya uang, atau minimal, kalau kebutuhan dasar lo belum terpenuhi. Kontra, kayak Ultraman, baterainya cepat habis. Mungkin di masa yang akan datang dibutuhkan temuan dari para ilmuwan di muka bumi ini untuk menciptakan powerbank yang bisa mencajer seorang introvert. Gak bisa lama-lama sama manusia. Jadi inilah alasan kenapa gue capek banget tiap abis kumpul-kumpul keluarga pas lebaran. Kukirain selama ini gue ngerasa capek gara-gara ditanyain mulu kapan kawin. Sering dibilang sombong. Hey, kalau introvert gak mau bergaul sama lo, bukan karena dia sombong, tapi karena dia gak suka sama lo. Kalau ada anak di kelas lo yang duduk di pojokan, terus pakai headset, fix itu introvert. Sombong dari mana coba? Kurang menjadikan kayak apa coba? Sendirian, duduk di pojokan. Anaknya mageran. Saking magernya, mereka lebih milih makan ciki pakai sumpit dibanding harus jalan ke kamar mandi buat cuci tangan. Sering dianggap pemalu. Padahal aslinya, malu-maluin. Too lazy to move their ass. A.k.a. mager banget buat keluar rumah. Soalnya kalau keluar rumah itu panas. Nanti aku keringetan. Soalnya aku tuh harus ada di suhu ruangan maksimal 21 derajat Celcius. Belum lagi nanti kalau hujan. Kan becek. Tapi sekarang udah banyak Gojek. Mikir berpuluh-puluh kali sebelum ngomong sesuatu yang berujung kepada nggak jadi ngomong. Sering dianggap punya kemampuan sosial yang rendah. Padahal sesimpel karena mager aja. Either obrolannya yang nggak penting, atau lo yang nggak penting di hidup gue. Sasaran empuk sebagai tempat buat pinjem duit, atau nawarin asuransi. Sekarang gue akan mulai ngedesain kamar buat seorang introvert. Introvert itu identik dengan manusia goa, alias mager banget buat keluar rumah. Karena introvert itu akan banyak menghabiskan waktu sendiri. Jadi kamar harus dibikin senyaman mungkin. Kalau bisa ada kulkas, minibar, yang paling penting sih kamar mandinya di dalam. Soalnya kalau kamar mandinya bareng-bareng, anak-anaknya tuh suka pada jorok. Ini kamar tidur apa kos-kosan? Introvert itu udah kayak mobil Tesla, butuh buat nge-charging energi. Nge-charge energinya dengan menghabiskan waktu sendirian. Kalau bisa, kontak sosial dengan manusia seminimum mungkin. Jadi kalau misalnya diajakin kumpul-kumpul, anak introvert biasanya bakal ngejawab, duh, kayaknya aku bakal demam 50 derajat deh weekend ini.
Yang paling penting buat kamar seorang introvert itu, di pintu masuk kamar, harus dipasang tanda Do Not Disturb. Biasa Do Not Disturb Tasmanianya harganya 65.000. Do Not Disturb itu mirip kayak cewek kalau lagi PMS. Senggol bacok. Karena introvert banyak menghabiskan waktu di rumah, jadi tempat tidurnya harus nyaman mungkin. Tempat tidurnya harganya 3.431.000. Tempat tidurnya ada rak-rak sama laci gitu. Bisa dipakai buat naruh buku-buku. Buat lo yang hobinya beli buku, tapi nggak lo baca. Atau nyimpan barang-barang mantan. Jadi kalau lo putus, barang-barang mantan lo jangan dibalikin, apalagi dibuang. Tapi disimpan, buat dijual. Uangnya bisa dipakai buat beli aset, buat investasi masa depan lo. Masa kalah sama Chris Hemsworth yang aja dijadiin sebagai salah satu aset buat film Thor. Kasurnya 2.599.000. Spray dan bed covernya warna biru motif bulu. Entah itu bulu ayam, bulu soang, atau tepok bulu. BTW ngomongin tepok bulu Vindes, gue salut banget sama effort artis-artisnya selama latihan buat pertandingan. Apalagi latihan mental nya si Raisa. Bener-bener out of the box. Kira-kira beginilah kata Raisa. Aku sih udah latihan mental dengan sendiri. Aku di kamar, sendirian, dengerin headphone, gitu doang. Itulah yang selama ini aku latih sama Anya. Kita datang ke lapangan, kita hanya pulang. Big applause buat Raisa. Baik lagi ke desain kamarnya. Satu set bed cover sama spray harganya 325.000. Terus di depan tempat tidurnya ditaruh sofa panjang warna merah. Harganya 1.210.300. Aku masih nggak ngerti deh, kenapa ya di depan kasur suka ditaruh sofa lagi. Padahal kalau mau duduk kan tinggal duduk langsung aja di kasurnya. Atau ya hit on the floor aja, alias melantai. Kayak lagunya Jello. Tonight we gonna eat on the floor. Berarti Jello tuh orangnya merakyat banget ya, karena sukanya melantai. Mari kita melantai, baby. BTW si Pitbull kemana ya? Udah lama gak kelihatan. Kalau dilihat di video klip on the floor, si Pitbull sekilas mirip sama Om Deddy. Kalau dilihat cuma dari bagian kepala ke atas. Sama-sama pakai kacamata hitam. Terus sama-sama di belakang tempat tidurnya gue pakai panel kayu. Per piecesnya panel kayunya harganya 20.000. Untuk dinding panel dengan ukuran selebar tempat tidur, yaitu sekitar 1,6 meter, dan tinggi plafon 3 meter, jumlah panel kayu yang dibutuhkan sekitar 75 pieces. Jadi totalnya 1.360.000. Terus dikasih lampu LED di sisi kiri kanan panel kayunya, sama bagian belakang headboard tempat tidurnya. Dinding panel kayunya bisa juga dipakai buat background kalau misalnya lo mau bikin konten joget-joget TikTok. Lemarinya gue pakai yang 3 pintu yang warna putih, harganya 1.498.000. Di depan lemarinya masih ada space, bisa buat ibadah sholat kalau misalnya lo muslim, sambil berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa Tom Cruise yang umurnya udah 60 tahun aja, jauh lebih kece daripada gue yang umurnya jauh lebih muda? Hidup ini tidak adil. Hidup ini tidak adil buat semua orang, yang menjadikan Tuhan Maha Adil. Di sebelah lemari ada pintu geser yang langsung mengarah ke kebun samping. Kalau bisa kebunnya tertutup. Jadi kebunnya khusus cuma bisa dimasuki lewat kamar ini. Inilah alasan kenapa introvert memiliki kecenderungan akan lebih memilih jalan yang jauh memutar dibanding dia harus bercengkrama, basa-basi sama manusia di jalan. Untuk kebun sampingnya, nantinya pakai kayu dek, harga per piecesnya 25.900. Teras sampingnya untuk ukuran 4 x 1,5 meter dibutuhkan 60 pieces. Jadi total harga kayu decknya 1.554.000. Gue pakai kursi kecil, satunya 100.000. Karena makainya 2, jadi totalnya 200.000. Meja bulatnya 185.000. Iya, meja bulat itu loh yang suka digoreng dadakan. Meja kerja atau meja belajarnya 630.000. Lampu mejanya 77.000. Kursinya pakai yang putih, harganya 199.900. Untuk raknya aku pakai ambalan kayu. Untuk satu kayu pinus ukuran 25 x 100 cm, harganya 39.880. Kalau mau lebih cakep, tinggal dikasih lampu LED strip di bagian bawah ambalannya. Tapi kalau lo mau muka lo yang lebih cakep, lo lihat aja artis-artis Korea. Nggak ada orang yang terlahir jelek. Ingat, lo bukan jelek. Lo hanya butuh perawatan. Raknya bisa dipakai buat naruh pajangan. Kayak pajangan koper London ini harganya 155.000. Atau buat naruh quotes-quotes inspirasional, buat memotivasi lo meraih mimpi-mimpi lo.
Gak ada yang gak mungkin kalau lo berjuang sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Jepang aja habis uji coba ngirimin hamster keluar angkasa pakai balon udara. Hamsternya bisa kembali dan mendarat dengan selamat, sehat walafiat. Bayangin, hamster aja bisa keluar angkasa, apalagi lo sebagai manusia yang diciptakan dengan akal. Meskipun kadang suka gak dipakai. Suatu saat lo pasti bisa pergi keluar angkasa, asal lo punya uang 4 miliar, terus lo ikutan wisata keluar angkasa punya perusahaannya Jeff Bezos. Kabinet TV-nya 2.400.000. Kabinetnya bisa digeser jadi lebih panjang gitu. Jadinya lo bisa nontonin film-film Hollywood, Bollywood, atau film favorit gue, Nollywood, Nigerian Hollywood. Ini area minibarnya. Kabinetnya harganya 2.299.000. Di kamarnya juga gue taruh kulkas mini. Harganya 1.299.000. Hiasan dinding daunnya yang warna gold harganya 185.000. Ini kamar lama-lama beneran jadi kayak kamar suite hotel. Bisa juga lo tambahin connecting door ke ruangan sebelah kalau mau. Sofa kotaknya 2.090.000. Sofa itu bisa misah gitu. Lucu ya. Sofanya bisa ditaruh di sudut ruangan gitu. Meja kecilnya 125.000. Meja samping warna putih yang ada lacinya 329.000. Lampu kotaknya 139.500. Karpetnya gue pakai motif segitiga random 138.000. Hiasan dinding daun warna goldnya 185.000. Di dinding sebelah sini juga gue pakai ambelan kayu pinus buat raknya, buat taruh-taruh pajangan. Total budget yang dibutuhkan buat ngedesain kamar introvert ini plus kebun samping yang kurang lebih setara sama kamar suite hotel, yaitu sekitar 19.442.100 atau hampir 20 juta. Belum termasuk ongkir sama ongkos tukang. Kalau nggak ada budgetnya, banyak-banyaklah berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, jodohkanlah saya dengan yang tajir. Kalau saya nggak jodoh sama yang tajir, maka jodohkanlah saya sama yang cakep, pinter, dan tajir. Amin. Kabulkanlah doa hamba ya Tuhan. Makasih ya Tuhan.